Assalamualaikum semuanya. Akhirnya ada juga nih lawan dari nasi uduk nih. Biasanya kan nasi uduk tuh pakai santan ya. Sekarang kita bikin yang tanpa santan ya teman-teman ya. Ini tuh nasi daun jeruk teman-teman, dan cocok banget dijual di tempat SD. 2000-an bisa apa enggak ya? Kalian langsung aja cek di deskripsi untuk hitungannya. Langsung aja di langkah pertama kita siapin bumbunya ya. Ada daun jeruk dan juga 7 siung bawang putih. Untuk ukurannya kita timbang-timbang, kalau pakai tangan tuh kurang lebih segenggaman kayak gini aja teman-teman ya. Tapi kalau mau ditimbang, ini ukurannya kalian bisa lihat sendiri, itu 28 gram teman-teman. Kalau pengen rasanya sama, kalian timbang untuk bawang putihnya ya. Kalau belum punya timbangannya, kalian bisa beli di pojok kiri bawah sini nih. Untuk daun jeruknya aku pakai 15 lembar, dan bagian tengahnya ini kita buang biar nanti nggak pahit ya teman-teman ya. Lanjut biar mudah dan cepet, ini untuk daun jeruknya kita tumpuk seperti ini. Setelah itu langsung aja kita iris tipis ya teman-teman ya. Kita potong aja seperti ini tuh. Kalian bisa lihat sendiri, setipis mungkin kalau bisa ya. Lanjut untuk bawang putihnya kita cincang ya teman-teman ya. Jadi kalian iris dulu seperti ini. Kalian juga boleh geprek dulu, setelah itu baru kalian iris. Jadi bebas, yang penting kita cincang rata aja semuanya. Dan lanjut aja kita masak ya. Panaskan teflon dan masukkan 1 sendok sup minyak goreng seperti ini ya. Kita masukin semuanya, lalu kita langsung aja masak bawang putihnya teman-teman. Ini kita tumis sebentar seperti ini sampai dia wangi aja, baru disusul dengan daun jeruk nih ya. Jadi ini sampai wangi dulu. Kalau udah wangi, baru kita masukin si daun jeruknya. Dan ini udah wangi ya teman-teman ya. Langsung aja kita masukin nih daun jeruknya. Ini kita masak sampai si daun jeruknya ini tuh crispy ya teman-teman ya. Nanti teksturnya bakalan kayak kering banget. Nah itu udah tandanya. Ini kita aduk terus aja. Jadi setelah itu langsung aja kita tambahkan perasa. Untuk perasanya aku nggak macam-macam, cuma pakai setengah sendok teh garam dan juga 1 sendok teh Royco ayam kayak gini nih. Nah ini udah pas banget sih rasanya. Jadi nggak perlu aneh-aneh ya teman-teman ya. Lanjut ya teman-teman ya, kita aduk sampai dia tercampur merata. Kalau udah tercampur merata dan udah matangnya sempurna, kayak udah kering banget gitu kan, langsung aja kita angkat. Kita lanjut aja ke step selanjutnya. Untuk lauk lainnya, di sini aku ada telur teman-teman. Aku pakai 2 butir telur aja. Dan untuk takaran bumbunya kita tambahin sedikit garam aja. Ini aku takar seperti ini karena biar pas ya teman-teman ya. Jadi kita tambahkan garam secukupnya. Setelah itu kita aduk, dan ini telurnya kita panggang teman-teman. Jadi tanpa minyak sama sekali, langsung kita taruh di atas teflon seperti ini. Pastikan teflonnya anti lengket loh ya. Kalau nggak anti lengket ya pasti susah banget untuk angkatnya. Ini kalau kalian mau teflon ini juga boleh nih, kalian cek di pojok kiri bawah sini. Itu harganya di 80 ribuan kalau nggak salah, tapi udah dapat yang anti lengket kayak gini. Jadi kalau kalian mau bikin kulit risol ataupun masak telur seperti ini, itu udah aman banget lah. Jadi dia udah anti lengket banget. Dan ini langsung aja kita balik biar dia matangnya itu tahan lama teman-teman, biar nggak amis juga sih. Jadi 2 butir telur seperti ini tuh kalian bisa masak sampai 4 lapis ya teman-teman ya. Nah ini dia hasilnya. Langsung aja kita tumpuk-tumpuk. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah kalau dia bolong seperti ini, kita taruh di bagian tengah ya. Yang ketiga dan yang keempat nih teman-teman. Setelah itu langsung aja kita gulung-gulung seperti ini ya teman-teman ya. Nah kita gulung seperti ini. Gampang banget lah, kita ambil yang paling simpel aja. Nah ini udah, langsung aja kita potong-potong. Nah nanti ini hasil nasi daun jeruknya kan banyak banget ya. Jadi aku tambahkan 1 butir telur lagi di terakhir ya teman-teman ya. Jadi total telur yang aku pakai itu totalnya 3 butir telur. Dan buat hitungannya kalian cek di deskripsi ya teman-teman ya. Jadi aku lagi bikin nasi daun jeruk teman-teman. Itu nggak kalah enak dengan si nasi uduk teman-teman. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung deh kalian praktekin di rumah karena resepnya gampang dan cara bikinnya juga gampang banget. Ini aku udah masak 500 gram nasi ya teman-teman ya. Jadi aku udah masak 500 gram nasi, dan ini dia. Langsung aja kita masukin bumbu yang udah kita bikin tadi. Tanpa dimasak, langsung kita aduk di atas mangkok seperti ini ya. Tadinya aku mau bikin ini nasi jadi 5 ribuan porsinya dengan ditambahkan
tambahkan lauk ayam dan juga tempe seperti itu. Mungkin di lain kesempatan aku bakalan bikin lah ya teman-teman ya. Kalau kalian mau, kalian komen mau aja di bawah ya teman-teman. Mau gitu aja. Mau dong nasi 5.000-nya, itu kita bikinin juga di next video ya. Tapi kalau banyaknya mau nah ini langsung aja kita masukin bumbu sisanya. Jangan sampai sisa ya teman-teman ya, karena rasanya itu udah ada asin-asinnya, jadi ini gurih banget nanti rasanya. Sekarang kita bikin cetakan nasinya ya. Nah kalian pasti punya lah cup-cup beginilah. Beli cappuccino cincau gitu dapat lah cup beginilah, atau ST 3000 juga dapat lah ya kan ya. Jadi nggak perlu pakai cetakan aneh-aneh, pakai cetakan cup seperti ini aja. Kita potong seperti ini. Nah secukupnya aja ya. Pastikan kalian sesuaikan dengan ukuran mika yang kalian mau pakai nantinya. Nah ini aku udah ukur-ukur dan dapat ukurannya ini dia. Jadi ukurannya segini aja udah cukup. Langsung aja kita masukin nasi daun jeruknya ke cetakan yang udah kita buat ini. Ini kalau dihitung-hitung juga dapat tuh 1 sendok nasi kayak gitu tuh, lumayan kan ya. Nah itu di harga jualnya cuma segitu doang lagi. Aduh murah lah ya teman-teman ya. Udah segini aja ya teman-teman ya, udah cukup. Ini udah banyak banget. Langsung aja kita siapin mikanya. Nah mikanya pakai yang kotak seperti ini. Kalau ukurannya tuh ukuran 7C ya teman-teman ya, pakai ukuran 7C aja. Dan langsung aja kita taruh seperti ini nih. Nah caranya seperti ini dan kita tekan sedikit. Iya, jadi kan? Jadi cetakannya tuh kalian sesuaikan dulu dengan ukuran mikanya. Jadi kalau ditutup tuh dia pas kayak gini loh teman-teman. Nah kalau kalian mau ganti cupnya atau ganti mikanya, silakan nanti disesuaikan lagi untuk cetakannya. Kita ulangin sekali lagi ya, caranya sama, masukin ke cetakan lalu nanti dituang ke mika. Nah gampang ya. Dan ini dia hasilnya ya teman-teman ya. Langsung aja kita tambahkan telurnya. Kalian boleh taruh di atas sini, tapi saran aku taruhnya di pinggir sini ya, karena tadi kita udah ukur-ukur pas ya. Jadi udah ngepres banget. Kalau kita taruh di atas, kita taruh di pojok kiri sini aja nih. Nah untuk hasilnya kalian hitung sendiri deh. Tapi kalau nggak mau ngitung, kalian baca di deskripsi ya. Aku nggak mau nyebutin ya. Kalian bisa hitung sendiri, banyak kan ya. Dan lanjut aku juga bakalan kasih timun nih. Nah kita kasih slash seperti ini aja, satu aja cukup. Tapi nanti kalau dia udah kebesaran baru kita slash jadi 2 untuk timunnya. Dan ini dia hasilnya ya. Tuh cakep banget kan. Cocok gak nih dijual 2.000 atau 3.000 atau 4.000? Gimana nih tuh, cakep kan? Nah biasanya anak SD itu kadang ada yang suka pedas ya. Kalian juga harus siapin yang namanya sambal seperti ini ya. Dikasih terpisah aja karena nggak semua suka pedas. Jadi untuk sambalnya cuma dikasih secuplik. Nah sedikit ini aja udah cukup ya teman-teman ya, karena sambal aku tuh lumayan pedas. Jadi segini aja udah cukup banget. Tanpa berlama-lama langsung aja kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget ya, gurih ya. Ini kita makan lagi telurnya. Untuk sambalnya aku nggak masuk hitungan ya teman-teman ya, karena itu opsional. Jadi cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan buat kalian penasaran sama rasa nasi daun jeruknya, cobain di rumah ya. Jangan lama-lama, cobain di rumah deh. Ini enak banget. Mirip nasi uduk. Nggak mirip sih, cuman nasi uduk udah ada lawannya sekarang nih. Nasi daun jeruk kayak gini nih.